Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Pada kesempatan hari ini kita akan memaparkan proyek akuntansi manajemen 2024 yang diambil oleh Bu Sri Yani Mentari, SPD MM. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya sendiri Farisananta dan rekan saya Filza Zakira, Mas Gentara Dewa, dan Mbak Ana Uliani. Kita akan memaparkan tentang anggaran komprehensif UD Doa Ibu yang berada di Jalan Raya Candi 2 nomor 306 untuk anggaran penjualan pada periode akhir 30 April 2024 untuk gipsum kecil. Di sini untuk bulan Januari jumlah unit yang dianggarkan yaitu 100, untuk Februari 170, untuk Maret 200, untuk April 230 dengan akumulasi total jumlah unit yaitu 700 dengan harga jual 110.000. Dan untuk anggaran penjualannya untuk bulan Januari yaitu 1 juta, untuk Februari 1.700.000, dan Maret 2 juta, dan untuk bulan April 2.300.000, dan akumulasi biaya keseluruhannya yaitu 7 juta. Ini didapatkan dari jumlah unit dikali dengan harga jual per unit. Untuk gipsum besar diproyeksikan pada bulan Januari itu kita menganggarkan 30, Februari 33, untuk Maret 41, untuk April 47 dengan total 151. Dengan harga jual per unit 1.500.000 dengan anggaran penjualan untuk bulan Januari untuk bisnis besar yaitu 45 juta, untuk Februari 49.500.000, pada bulan Maret 61.500.000, pada bulan April 70.500.000, dan total anggaran penjualan gipsum besar yaitu 226.500.000 rupiah. Untuk gipsum paketan juga diproyeksikan pada bulan Januari kita proyeksikan anggaran penjualan 6 unit, untuk Februari 9 unit, untuk Maret 11, untuk April 13 dengan total keseluruhan yaitu 39 unit dengan harga jual 8 juta, yang anggaran penjualan total yaitu 48 juta pada bulan Januari, untuk Februari 72 juta, untuk bulan Maret 88 juta, bulan April 104 juta, dan bulan eh, total keseluruhan yaitu 312 juta. Dengan perhitungan yang sama yaitu jumlah unit dikali dengan harga jual per unit. Untuk anggaran produksi gipsum kecil, kebijakan UDI Doa Ibu proyeksikan agar 15% dari penjualan pada setiap bulan berikutnya sebagai persediaan akhir dan persediaan awal gipsum kecil untuk bulan pertama tahun ini adalah 10 unit. Jadi penjualan dalam unit pada bulan Januari dan seterusnya ini dikalikan dengan 15%. Uh, yang menjadikan persediaan akhir yang diinginkan yaitu 15, 26, 30, 35, dan untuk periode selanjutnya itu 35. Dengan total kebutuhan yaitu keseluruhan penjualan dalam unit ditambah dengan persediaan akhir yang diinginkan yaitu 115, 196, 230, 206 dengan total kebutuhan 735, dikurangi persediaan awal yaitu 10 unit pada tahun pertama, yaitu dikurangi 10 dikurangi 15 untuk persediaan awal awal persediaan akhir yang pada bulan Januari dan seterusnya, dan kembali ke persediaan awal pada bulan Januari. Unit dengan total unit yang akan diproduksi yaitu 105 pada bulan Januari, pada bulan Februari yaitu 181, pada bulan Maret 205, pada bulan April yaitu 235, dengan total keseluruhan unit yang akan diproduksi yaitu 725 untuk gipsum kecil. Untuk produksi gipsum besar, eh, kebijakannya juga sama 15%, akan tetapi untuk persediaan akhirnya tahun pertama, persediaan awal gipsum besar untuk bulan pertama tahun ini yaitu 5 unit. Dengan penjualan dalam unit yaitu 30, 33, 41, 47 dengan total 151. Dikalikan 15% menghasilkan 5, 5, 6, 7 dengan total kebutuhan 35, 38, 47, 54, 158.
dikurangi persedia awal-awal yaitu 5 dengan persediaan yang diinginkan yaitu -5 untuk bulan Februari dan seterusnya, dan kembali untuk periode untuk Mei itu yaitu -5 pada Januari yaitu -5. Yang unit yang akan diproduksi pada bulan Januari yaitu 30, Februari 33, Maret 42, April 48, dengan total unit yang akan diproduksi yaitu 153 untuk gipsum besar. Untuk gipsum paketan kubah, kita diproyeksikan juga sama yaitu 15% dengan persediaan awal gipsum paketan kubah yaitu 2 unit. Penjualan dalam unit kita ketahui tadi udah 6, 9, 11, 13 dengan total 39. Terus dikalikan 15% menjadi persediaan yang akhir yang diinginkan yaitu 1, 1, 2, 2, dan 2. Dengan total kebutuhan 7, 10, 15, 13, 15 dengan total 41. Dikurangi persediaan awal yaitu -2, sama, tadi -1 ini diambil dari persediaan yang diinginkan. Untuk periode selanjutnya juga sama, dengan unit yang akan diproduksi yaitu 5 pada bulan Januari, Februari 9, Maret 11, April 13, dengan total unit yang akan diproduksi yaitu 39 untuk gipsum paketan kuba. Kita lanjut untuk anggaran bahan baku langsung. Untuk gipsum kecil, unit yang akan diproduksi kita ketahui tadi yaitu 105 untuk bulan Januari, untuk bulan Februari 181, untuk bulan Maret 205, untuk bulan April itu 235 dengan total keseluruhan yaitu 725. Bahan baku laku per unit dengan harga yang digunakan yaitu 2 untuk pasir, 2 karung, sama untuk setiap bulannya, dengan total kebutuhan produksi semuanya itu 210, 361, 409, 469 dengan total 1449 karung. Persediaan akhir yang diinginkan yaitu 36, 41, 47, 21, dan sama dengan bulan sebelumnya yaitu 21. Dengan total kebutuhan 246 pada bulan Januari, pada bulan Februari 402, pada bulan Maret 456, pada bulan April 490, dengan total kebutuhan 1470. Dikurangi persediaan awal yaitu -50, -36, -41 diambil dari sini, -47 diambil dari sini, dan -50 kembali dari persediaan awal. Bahan baku yang akan dibeli yaitu 196, ini diakumulasikan dari 246 dikurangi 50. Sama untuk periode selanjutnya, dengan biaya pasir dengan harga 15.000 per karung. Total biaya pembelian pasir yaitu untuk bulan Januari 2.941.500, pada bulan Februari 5.487.000, pada bulan Maret 6.225.000, pada bulan April 6.646.500 rupiah, dan total keseluruhannya yaitu 21.300.000 rupiah pada gipsum kecil. Untuk pembelian bahan baku langsung gipsum besar, unit yang akan diproduksi yaitu 105, terus pada bulan Januari, pada bulan Februari yaitu 181, pada bulan Maret 205, pada bulan April yaitu 235 dengan total 725. Ini untuk kawat. Oh, ini gipsum kecil untuk kawatnya. Untuk bahan bakunya dibutuhkan 4 kilo, 4 loncor besi kawat untuk setiap periodenya, dengan kebutuhan produksi 420. Ini dikali dari unit produksi dengan bahan baku langsung per unit. Untuk setiap bulannya sama, totalnya yaitu 2.898 dengan persediaan akhir yang diinginkan yaitu 72, 82, 94, 42, dan sama untuk satu bulannya yaitu 42. Dengan total kebutuhan yaitu 492 untuk bulan Januari, pada bulan Februari 804, pada bulan Maret 912,
pada bulan April 980 dengan total kebutuhan 2.940. Dikurangi persediaan awal yaitu minus 45, terus dikurangi minus 72 pada bulan Februari, diambil dari persediaan akhir yang diinginkan pada bulan sebelumnya. Dan untuk periode selanjutnya sama, diambil dari persediaan akhir yang diinginkan periode sebelumnya. Untuk bahan baku langsung yang akan dibeli untuk kawat yaitu 447 lonjor untuk bulan Januari, pada bulan Februari 732, pada bulan Maret 830, pada bulan April 886, dengan total keseluruhan yang akan dibeli yaitu 2.895, dengan biaya kawat 29.500 per lonjor, dengan kita ketahui totalnya yaitu biaya pembelian kawat pada bulan Januari yaitu 13.192.400, pada bulan Februari 21.582.200, pada bulan Maret 24.485.000, pada bulan April 26.142.900, dan totalnya 85.402.500. Untuk gipsum kecil penggunaan semen, unit yang akan diproduksi akan sama dengan bahan baku langsung yang dibutuhkan yaitu 2 karung semen. Kebutuhan produksinya kita kalikan yaitu unit yang akan diproduksi dengan bahan baku langsung per unit. Persediaan akhirnya menghasilkan yang diinginkan yaitu 36 untuk bulan Januari, pada bulan Februari 41, pada bulan Maret 47, pada bulan April 21, dan untuk periode selanjutnya itu 21. Total kebutuhannya yaitu 246 pada bulan Januari, 402 pada Februari, 456 pada bulan Maret, 490 untuk bulan April. Dan total kebutuhan yaitu 1.470. Dikurangi persediaan awal yaitu 50. Dan kita ambil untuk Februari persediaan awalnya dari persediaan akhir yang diinginkan yaitu minus 36, sama untuk periode selanjutnya. Terus bahan baku langsung yang akan dibeli yaitu 196, diambil dari total kebutuhan dikurangi persediaan awal, sama untuk periode selanjutnya, dengan total bahan baku yang akan dibeli yaitu 1.420, dengan biaya semen per karungnya itu yaitu 50.000. Jadi total biaya pembelian semen pada bulan Januari yaitu 9.805. Terus pada bulan Februari 18.250.000, pada bulan Maret 20.750.000, pada bulan April 22.155.000, dan totalnya 71 juta rupiah. Untuk gipsum besar kita sama anggarannya tetapi beda untuk unit yang akan diproduksi dengan cara yang sama, yaitu unit yang akan diproduksi 30 untuk bulan Januari, Februari 33, Maret 41, April 47, dengan total 151 dengan cara yang sama. Terus bahan baku langsung yang akan dibeli pada pasir ini pada bulan Januari yaitu 283, Februari 338, Maret 416, April 453, dengan total semua 1.490 dikalikan 15.000. Total biaya keseluruhan yaitu 22.342.500. Untuk kawatnya juga sama perhitungannya dengan total unit yang akan diproduksi yaitu 151. Terus biaya kawatnya 29.500. Dengan bahan baku langsung yang akan dibeli yaitu 2.264. Total biaya pembelian kawat yaitu 66.795.375. Dengan cara yang sama ya. Untuk semennya juga sama. Kita ketahui unit yang akan diproduksi sama seperti kawat tadi. Terus kuantitasnya itu 10 semen. Terus dengan total biaya 50.000, dengan total bahan baku yang akan dibeli yaitu 1.490, menghasilkan total biaya pembelian semen untuk keseluruhan bulan Januari sampai April yaitu 74.475.000. Untuk gipsum paketan juga sama,
unit yang akan diproduksi yaitu total 39 dengan biaya pasir 15.000, bahan baku langsung per unitnya 20, menghasilkan 11.082.000. Untuk kawatnya juga sama, unit yang akan diproduksi total yaitu 39 dengan bahan baku langsung per unit 25. Terus bahan baku langsung yang akan dibeli 946 dengan harga 29.500. Ini sarannya juga sama semuanya. Dengan total biaya pembelian kawat yaitu 27.907.000. Untuk semennya, unit yang akan diproduksi sama, total semua yaitu 39, bahan baku langsung semennya 20 karung. Kebutuhan produksinya ini totalnya 779. Persediaannya akhirnya diambil dari persediaan akhir yang diinginkan. Total kebutuhan 116,9 ini dibulatkan menjadi 117 dengan total 788 atau 789. Untuk bahan baku langsung yang akan dibeli total yaitu 763,8 atau 764 semen karung dengan biaya 50.000. Total keseluruhan biaya yang dibutuhkan nanti 38.190.000. Terus selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk selanjutnya adalah anggaran tenaga kerja langsung untuk UD Doa Ibu. Untuk tukangnya dibagi menjadi dua dan ada dua jenis kuli. Untuk tukangnya sendiri, ada tukang dalam yang gaji per harinya itu 100.000 rupiah. Untuk jumlah hari kerjanya sendiri itu 26 hari, jadi total gajinya 2.600.000. Untuk total tukang dalamnya yaitu 8 orang, jadi untuk total gaji keseluruhannya 20.800.000 rupiah. Untuk yang kedua yaitu tukang pasang, gaji per harinya itu 150.000 rupiah. Untuk jumlah hari kerjanya 26 hari. Untuk total gaji keseluruhan 3.900.000. Total tukang pasang yang ada di UD Doa Ibu yaitu ada 2 orang. Jadi gaji keseluruhannya itu 7.800.000. Lalu untuk ada kuli, yaitu kuli dalam, gaji per harinya itu 80.000 rupiah. Jumlah hari kerjanya itu 26 hari sama seperti tukang. Untuk total gajinya per orang itu 2.080.000 rupiah. Untuk total tukang dalamnya itu ada 4 orang. Jadi keseluruhan ada 8.320.000 rupiah. Untuk kuli pasang, gaji per harinya itu 125.000 rupiah. Jumlah hari kerjanya sama 26 hari. Jadi untuk total gaji per orangnya 3.250.000 rupiah. Untuk total tukangnya itu 4 orang. Untuk total gaji keseluruhannya 13 juta rupiah. Untuk keseluruhan karyawannya ada 18 orang. Next. Selanjutnya ada anggaran overhead untuk UD Doa Ibu. Untuk jumlah hari tenaga kerja langsung yang dianggarkan untuk tukang dalam, tukang pasang, kuli dalam, kuli pasang itu ada 26 hari semua. Sorry. Iki aku takut. 26 iki apa? 26 hari kan? Hah? Hari. Bulan iki apa? 104 hari per bulan. Iya, totalnya itu 104 hari per bulan sing kerja. Total hari ya berarti ya. Enggak dong. Kan 26 ini jadi satu enggak sih? Iya, ini 104 hari per bulan. Jadi ini kan 104 hari pokoknya tulisannya. Oh, paham. Iya ya.
Oke, Jadi kerja karyawan itu 104 hari per bulan. iya ya paham. Oke. Untuk selanjutnya adalah anggaran overhead untuk UD Doa Ibu. Untuk yang pertama adalah jumlah hari tenaga kerja langsung yang dianggarkan. Untuk tukang dalam, tukang pasang kuli dalam, kuli pasang itu 26 hari semua. Jadi untuk 1 bulan itu total ada 104 hari kerja. Untuk total catur bulannya itu 416 hari. Tingkat overhead variabel untuk tukang dalamnya itu 35.000, tukang pasang juga 35.000, tukang dalam 35.000, kuli pasang 35.000. Jadi untuk per bulannya itu 35.000, satu bulannya juga 35.000. Overhead variabel yang dianggarkan untuk tukang dalam 910.000 sama semua sampai kuli pasang 910.000. Untuk total 1 bulannya itu 3.640.000. Untuk total 1 bulan, 4 bulan itu 14.560.000. Untuk overhead tetap yang dianggarkan. Untuk tukang dalam ini sama semua yaitu 4.800.000 rupiah. Untuk totalnya 1 bulan 19.200.000 rupiah. Untuk total 4 bulannya 76.800.000 rupiah. Jadi total overheadnya untuk tenaga kerja itu sama semua 5.710.000 rupiah. Total 1 bulan 22.840.000 rupiah. Untuk total 4 bulannya 91.360.000 rupiah. Untuk selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Oke, yang selanjutnya ini adalah anggaran persediaan barang jadi akhir. Jadi sebelum kita membuat anggaran persediaan barang akhir, kita harus menghitung biaya per unit dari setiap produk yang ada di usaha tersebut. Karena di usaha ini kita memiliki 3 produk, jadi kita harus menghitung satu persatu biaya per unit dari produk tersebut. Contohnya di sini ada gipsum kecil, jadi untuk menghitung biaya per unit itu, kita dapat menjumlahkan bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan juga overhead. Untuk bahan baku langsung di gipsum kecil ini, kita dapatkan dari perkalian antara bahan baku langsung per unit dengan harga bahan baku yang sudah kita hitung di anggaran sebelumnya. Dan kita jumlahkan dan dapat kita ketahui bahwa biaya per unit untuk gipsum kecil ini sebanyak 13 juta, gipsum besar sebanyak 14 juta. Kemudian next. Next, Nata. Udah ini, gipsum paketan. Oh, iya. Oke, kemudian untuk gipsum paketan ini sebanyak 15 juta. Nah, setelah kita mengetahui biaya per unit dari setiap produk tersebut, kita dapat memasukkannya ke anggaran persediaan barang jadi. Untuk gipsum kecil, angka 35 ini didapatkan dari persediaan akhir yang diinginkan oleh perusahaan pada anggaran produksi yang telah dianggarkan sebelumnya. Nah, itu kita dapat mengkalikannya, gipsum kecil 35 dikali dengan 13 juta, sehingga didapatkan persediaan akhir gipsum kecil 444 juta. Kemudian untuk persediaan akhir gipsum besar sebanyak 101 juta, dan persediaan gipsum akhir yang paketan ini sebanyak 30 juta, sehingga kita dapat menjumlahkannya dan mendapatkan total persediaan akhir sebanyak 586.273.360 rupiah. Next.
Oke, yang selanjutnya ini ada anggaran beban penjualan dan administrasi. Di sini kita dapat menghitungnya. Yang pertama, langkah awal yang harus dilakukan adalah dengan mengetahui total penjualan yang direncanakan. Jadi semua di sini Januari kita ada merencanakan gipsum kecil 100 unit, gipsum besar 30 unit, dan gipsum paketan 6 unit. Sehingga di satu caturwulan itu perusahaan UD Doa Ibu ini merencanakan penjualan sebanyak 890 unit. Nah, kemudian kita hitung bebannya untuk beban penjualan dan administrasi variabel per unitnya ini sudah ditetapkan oleh perusahaan ini sebesar 100.000. Jadi kita dapat mengalihkannya dari total penjualan yang dianggarkan ini dikalikan dengan beban sehingga mendapatkan total beban variabel. Kemudian ada beban penjualan dan administrasi tetap, yakni di UD Doa Ibu ini menggunakan dua, yakni gaji dan juga iklan. Untuk gaji ini rata-rata per bulan 13.200.000. Sedangkan untuk iklan dia fluktuatif dari 2 juta hingga 2.500.000. Dan kita dapat menambahkan itu gaji dan iklan sehingga didapatkan total beban tetap. Kemudian kita dapat menjumlahkan total beban tetap ini dengan total beban variabel sehingga didapatkan total beban penjualan dan administrasi pada satu caturwulan yakni sebesar 150.500.000 rupiah. Next. Kemudian selanjutnya ini ada anggaran beban pokok. Jadi di sini kita dapat menghitung yang pertama bahan baku langsung yang digunakan. Bahan baku langsung yang digunakan ini kita dapatkan angkanya ini dari anggaran produksi bahan baku langsung yang sudah kita hitung sebelumnya, yakni dengan mengalihkan kebutuhan produksi dengan biayanya. Sehingga dapat kita ketahui bahan baku langsung ini sebesar 424 juta sekian. Kemudian untuk tenaga kerja langsung ini merupakan besaran tenaga kerja langsung yang dibutuhkan selama satu caturwulan. Kemudian untuk overhead-nya sendiri ini sama dengan anggaran overhead yang sudah kita hitung sebelumnya juga. Nah, dari situ kita dapat menambahkan bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan juga overhead, sehingga didapatkan biaya produksi yang dianggarkan, yakni sebesar 715 juta. Kemudian dari si perusahaannya ini juga memiliki barang jadi awal senilai 200 juta. Dapat kita tambahkan barang jadi awal tersebut dengan biaya produksi yang dianggarkan. Sehingga didapatkan beban pokok penjualan tersedia untuk dijual, yakni sebesar 915 juta. Kemudian di perusahaan ini juga memiliki barang jadi akhir yang sudah kita hitung sebelumnya tadi juga. Itu kita kurangi dengan beban pokok penjualan yang tersedia untuk dijual, sehingga didapatkan beban pokok penjualan yang dianggarkan ini sebesar 328.770.565 rupiah. Next. Selanjutnya ini ada laporan laba rugi. Jadi di laporan ini kita menghitung penjualan yang dianggarkan oleh UD Doa Ibu ini selama satu caturwulan, yakni dengan total penjualan 545.500.000 rupiah dikurangi dengan beban penjualan yang sebelumnya, yakni menghasilkan margin bruto sebesar 216 juta. Kemudian dikurangi lagi dengan beban penjualan dan administrasi sehingga didapatkan laba neto 66.229.435 rupiah selama satu caturwulan. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kemudian ada anggaran kas. Untuk saldo kas awal yang tersedia di bulan Januari ada 325 juta, kemudian di bulan Februari ada 251 sekian. Untuk di bulan Maret ada 164.553.275, kemudian di bulan April ada 83.204
kemudian untuk catur bulannya 325. Kemudian untuk penjualan tunainya di bulan Januari ada 94 juta, kemudian di Februarinya 123.200 juta, kemudian di Maretnya 151.500 juta, untuk di bulan Aprilnya 176.800 juta, dan untuk catur bulannya 545.500. Kemudian total kas yang tersedia di bulan Januari ada 419 juta, di Februari 374.230.588 juta, kemudian di Maretnya 316.53 sekian, kemudian untuk Aprilnya 260 juta sekian. Untuk catur bulannya 870.500 juta. Kemudian dikurangi pengeluarannya bahan baku langsung di bulan Januari 67.159.413, kemudian di Februari 101.167.313 juta, di bulan Maretnya 120.339.250 juta, kemudian di Aprilnya 129.828.400 juta, dan untuk catur bulannya 418.494.375 juta. Untuk tenaga kerja langsung di Januari 49.920, kemudian di Februarinya 49.920, Maretnya 49.920 juta, di Aprilnya 49.920 juta, dan untuk catur bulannya 199.680 juta. Untuk overheadnya di Januari 22.340, kemudian untuk overheadnya dari Januari sampai April sama 22.340, dan untuk catur bulannya 89.360. Untuk beban penjualan dan administrasi pada bulan Januari 28.550, di Februari 36.250 juta, kemudian untuk Maretnya 40.250, Aprilnya 44.450, dan catur bulannya 149.500 juta. Total pengeluarannya bulan Januari adalah 167.949 sekian, Februarinya 209.677 sekian, untuk Maretnya 232.849 juta sekian, untuk Aprilnya 246.538.400, dan untuk catur bulannya 857 sekian. Untuk saldo kas akhirnya pada bulan Januari 251 juta sekian, untuk Februarinya 164.553 sekian, untuk Maretnya 83.204.25 juta, Aprilnya 13.465.625, untuk catur bulannya 13.465 sekian. Next. Biaya non produksi. Untuk biaya non produksi ini adalah pembuatan motif yang berbeda atau yang request untuk pemesanan 500 sampai 1.000 pieces free design. Untuk ukuran besar karet beton wibernya dari 2 juta sampai 3 juta, kemudian untuk ukuran kecil 10 cm sampai 1 meter itu sekitar 450. Next. Kemudian ada beberapa dokumentasi. Ini foto sama owner UD Doa Ibu. Kemudian ada dokumentasi percetakan, pengiringan, dan finishing. Kemudian yang terakhir ada contoh produk barang yang sudah jadi. Terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.